Halo Sobat Baca, di video kali ini kita akan mengangkat satu isu yang sedang ramai diberitakan, yakni kudeta militer di negeri Myanmar. Lalu kita coba telaah melalui satu buku yang cukup menarik yang ditulis oleh Profesor Salim Said. Ini bukan kudeta, begitu judul bukunya. Satu judul yang saya kira akan mengundang banyak pertanyaan dan perdebatan. Karena Prof. Salim di sini menganggap peristiwa perebutan kekuasaan militer di Mesir tahun 2013, lalu Thailand 2014, di Indonesia tahun 68, itu bukanlah sebuah kudeta. Jadi di Mesir, di Thailand, di Indonesia, itu bukan kudeta. Lalu pertanyaannya, apakah yang dilakukan militer Myanmar baru-baru ini adalah sebuah kudeta? Nah, untuk menjawab itu kita perlu mencermati isi buku ini. Selain di dalam buku, Prof. Salim juga pernah menyampaikan pendapatnya ini di sebuah acara televisi. Beliau menegaskan apa yang terjadi di Mesir, Thailand, dan Indonesia bukanlah sebuah kudeta. Apa sih yang mendasari pendapat ini? Karena kita tahu, secara definisi sangat mudah menyimpulkan apa yang terjadi di Mesir dan di Thailand adalah kudeta. Karena dilakukan secara paksa, secara ilegal, dan dengan menggunakan angkatan bersenjata. Kecuali di Indonesia, hanya sebagian kecil saja yang menganggap Soeharto melakukan kudeta kepada Soekarno di tahun 68. Sebagai ilmuwan politik, tentu Prof. Salim sangat paham dengan definisi kudeta. Jadi saya tafsirkan di sini Prof. Salim bukan sedang menyangkal kudeta secara terminologis, tapi lebih pada esensinya. Bahwa apa yang terjadi di Mesir dan yang terjadi di Thailand pada hakikatnya bukanlah kudeta. Dan memang saya tidak menemukan kesimpulan ini bukan kudeta pada buku ini. Kecuali pada peristiwa 68 di Indonesia, Salim Said dengan jelas menyangkal istilah kudeta merangkak dan lebih melihatnya sebagai power struggle Soeharto untuk meraih kekuasaan. Mengapa secara esensi militer Mesir dan Thailand disebut tidak melakukan kudeta? Ada 3 poin yang menjadi argumen Prof. Salim. Poin pertama, militer kedua negara tersebut menerima undangan dari rakyat banyak dan kelompok kepentingan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah undangan dari rakyat. Di sini Prof. Salim menulis di halaman 58 dan 59 dalam konteks Thailand, yang menarik dari pertarungan dua kelompok ini, pada satu saat dalam perkelahian berdarah mereka masing-masing mendatangi markas militer dengan desakan permintaan campur tangan tentara. Kelompok merah yang membela pemerintahan Perdana Menteri Shinawatra, adik perempuan Thaksin, mendesak militer menindak kelompok kuning yang dituduhnya sebagai mengganggu jalannya pemerintahan. Sementara kelompok kuning mendesak tentara untuk menindak Yingluck yang dituduhnya sebagai hanya proksi atau boneka abangnya yang telah terusir dan hidup di pengasingan. Undangan dari dua kubu ini kepada militer agar bertindak mirip dengan desakan lawan-lawan politik Presiden Dr. Morsi kepada militer Mesir untuk menindak presiden yang menurut musuh-musuhnya telah bertindak otoriter. Singkat cerita, tentara Thailand, Mesir, dan Indonesia memenuhi undangan dari warga masyarakat yang saling bertikai dan tak kunjung sanggup mengatasi konflik di antara mereka. Pemimpin militer Mesir, Abdul Fattah As-Sisi, menerima undangan dari spektrum masyarakat yang luas, dari yang paling kiri seperti kelompok sosialis, liberal, dan sekuler, sampai yang paling kanan dari Universitas Al-Azhar sebagai arus utama ulama dan cendekiawan muslim di Mesir. Kelompok oposan juga datang dari Old State yang telah menggurita dalam struktur negara. Mereka adalah para birokrat, polisi, kejaksaan, pengadilan, juga pimpinan perusahaan negara atau BUMN ya. Otomatis Presiden Mursi yang hanya menerima dukungan dari kelompok IM seperti terisolir dari politik nasional. Bahkan anak-anak muda revolusioner di luar kelompok IM yang dulu memegang peran penting dalam penggulingan Husni Mubarak tidak bergerak dan tak acuh dengan kembalinya militer ke tampuk kekuasaan. Jadi Jenderal As-Sisi seperti menerima dalam tanda kutip undangan dari banyak kelompok masyarakat, bahkan mayoritas masyarakat Mesir yang menentang Presiden Mursi. Di Thailand, Yang menarik, militer bukan hanya menerima undangan dari sekutu alami mereka, yaitu kelompok kuning,
tapi juga datang dari kelompok merah yang menghendaki militer untuk menertibkan keamanan. Undangan itu ternyata dibayar mahal karena militer tidak hanya menertibkan keamanan tapi juga menjatuhkan pemimpin kelompok merah yaitu Ing Shinawatra dari posisi Perdana Menteri. Jadi kita garis bawahi kembali, poinnya adalah militer menerima undangan untuk mengambil alih kekuasaan di sini. Poin argumen yang kedua, yakni adanya chaos di tengah masyarakat. Kita tahu konflik horizontal kedua kelompok yang berseteru ini menjadi pengantar sebelum kudeta terjadi. Tentang chaos di Thailand, Salim Said menulis, bentrokan fisik kelompok baju merah melawan kelompok baju kuning terjadi berbulan-bulan, menelan puluhan korban jiwa. Dan ini adalah pertarungan fisik paling berdarah dalam sejarah modern Thailand antara kelompok merah melawan kelompok kuning dan pasukan pemerintah. Korban dalam pertarungan tersebut melebihi korban jiwa pada berbagai krisis politik Thailand. Catatan tidak resmi menyebutkan tewasnya lebih dari 100 jiwa. Di Mesir, Al-Sisi juga mengaku tidak melakukan kudeta. Mereka bertindak atas permintaan masyarakat, mengambil alih kekuasaan untuk menghindari chaos dan pertumpahan darah. Namun justru yang terjadi malah sebaliknya. Korban jiwa jauh lebih besar pasca kudeta. Pendukung Mursi dan IM yang militan itu direspon oleh militer dengan keras dan memakan ratusan korban jiwa. Ini menjadi paradoks ya bagi militer Mesir karena lihat awalnya yang dikatakan menghindari pertumpahan darah justru malah menghasilkan pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Kita masuk poin yang ketiga. Kalau poin yang pertama tadi intinya adalah adanya undangan. Poin yang kedua adanya chaos. Kalau yang ketiga ini karena keadaan masyarakat di Mesir dan Thailand itu sendiri yang menurut Salim Said sebagai masyarakat Praetorian atau Praetorian Society. Mengutip pendapat Perlmutter, Salim Said menulis Praetorian Society adalah keadaan masyarakat di mana rendahnya pelembagaan dan kelemahan struktur organisasi negara, ketidakberdayaan kelas menengah, pertentangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan semuanya ini secara bersama merupakan kondisi yang mempermudah intervensi militer ke dalam politik. Inilah keadaan dalam masyarakat Praetorian. Dalam masyarakat yang Praetorian, terdapat Praetorian Military, yang setiap saat selalu siap merebut kekuasaan dari tangan penguasa sipil. Jadi dalam masyarakat Praetorian, intervensi militer ke dalam politik negara adalah suatu yang alami. Apalagi sejarah kedua negara ini adalah sejarah kekuasaan militer, dan masyarakatnya sudah terbiasa dengan kepemimpinan militer. Di Mesir mulai dari Panglima Militer Muhammad Ali Pasha sampai dengan kelompok militer Free Officer di bawah Jamal Abdel Nasser. Di Thailand sendiri sudah belasan kali terjadi intervensi politik melalui kudeta militer. Dimulai dari Revolusi Syam pada 1932 yang mengeliminasi kekuasaan mutlak raja. Dari ketiga poin ini, kita lalu bisa membaca apa yang terjadi di Myanmar. Walaupun secara kasat mata, secara normatif, di Myanmar jelas adalah sebuah kudeta. Namun secara esensi, apakah benar ini adalah kudeta? Dari sudut pandang poin pertama, apakah militer Myanmar mendapat undangan dari masyarakat luas? Saya kira jawabnya tidak. Karena tidak ada pertentangan politik di tengah masyarakat sipil. Justru mereka baru saja melangsungkan pemilu yang tertib dan hasil pemilu itu sebenarnya diterima oleh masyarakat luas, kecuali oleh kelompok militer. Dari sudut pandang poin kedua, apakah terjadi chaos di Myanmar? Sekali lagi jawabnya tidak. Artinya kehadiran militer memang tidak ada urgensinya, dan semata-mata mereka hanya menginginkan kekuasaan. Nah, di poin ketiga, soal masyarakat Praetorian ini mungkin bisa jadi perdebatan. Karena dilihat dari sejarahnya, Myanmar memang selalu dikuasai junta militer, dan secara alami masyarakat sudah terbiasa dengan militer. Namun kehadiran pemimpin pro-demokrasi yakni Aung San Suu Kyi dalam 3 dekade belakangan ini nampaknya sudah merubah cara pandang masyarakat Myanmar.
Ini terbukti dari masifnya penolakan terhadap kudeta kali ini. Mayoritas masyarakat Myanmar memprotes kembalinya rezim militer dan penangkapan pemimpin yang mereka pilih dalam pemilu demokratis. Jadi agaknya rakyat Myanmar sudah mulai bergeser dari masyarakat yang Patriotian ke masyarakat yang lebih demokratis. Dari 3 poin yang menjadi prasyarat, apa ini dianggap sebuah kudeta atau bukan, bisa kita simpulkan sebenarnya kalau yang terjadi di Myanmar murni adalah sebuah kudeta, baik secara normatif terminologis maupun secara esensinya. Banyak yang menyebut kalau militer Myanmar sebenarnya takut dengan dominasi partai pemenang pemilu. Mereka takut parlemen akan merubah konstitusi yang bisa melemahkan militer. Apalagi militer sampai dengan saat ini sangat menguasai di semua sektor ekonomi. Atau bisa jadi ini hanya ambisi pribadi dari Min Aung Hlaing sebagai pemimpin tertinggi militer untuk berkuasa secara penuh. Yang luput dari perkiraan militer, ternyata masyarakat Myanmar tidak lagi hanya diam. Mereka bersatu dan berani melakukan pembangkangan di hampir seluruh daerah. Patut ditunggu bagaimana perkembangan politik di Myanmar. Apakah elemen masyarakat yang bersatu tadi itu solid dan bisa membujuk militer, atau paling tidak memecah militer untuk mendukung perjuangan mereka. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Untuk kalian yang ingin membaca buku ini, bisa memesannya di link penjualan buku beta pada bagian deskripsi video di bawah ini.